Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas yang luar biasa, ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan juga bisa dilanjutkan oleh anak, menantu, cucu-cucu kita. Dan ngaji kita kali ini, kita akan ngaji tentang zikrullah. Materi yang berulang-ulang saya sampaikan, entah berapa tahun yang lalu dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan sengaja disampaikan ulang supaya terus-menerus menjadi bagian yang memperkuat, mempertinggi kualitas keimanan kita. Jadi kita akan tadabbur Quran surat Al-Ahzab ayat 41-42 tentang zikrullah. Dan ini awal November ngaji kita tentang zikrullah. Target kita ngaji ini ya targetnya supaya banyak zikrullah, banyak berzikir kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini dua ayat pendek dalam Quran surat Al-Ahzab yang akan kita jadikan sebagai sarana ngaji kita pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah zikrullah, zikran katsiran, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepadanya bukratan wa asila, setiap pagi dan petang. Kalimat bukratan wa asila, setiap pagi dan petang, itu dalam penjelasan para ahli tafsir tidak bermakna menunjukkan dua waktu dalam satu hari, yaitu pagi dan petang, seperti juga ada malam dan siang, tetapi mewakili aktivitas yang mencakup keseluruhan waktu dari hari ke hari. Jadi artinya sebetulnya bertasbihlah kalian kepada Allah setiap waktu. Hanya diwakilinya dengan pagi dan petang sebagai salah satu uslub gaya bahasa dalam bahasa Arab. Saya ingin menjelaskan bahwa lewat ayat ini, bahwa Bapak jamaah subuh yang Allah muliakan, kita ketemu dengan kata kunci untuk urusan zikir. Untuk urusan zikir, Al-Quran merangkaikannya dengan katsir, zikir yang banyak. Ini jadi rumus, jadi pola dalam Al-Quran. Nanti bapak-bapak ketemu untuk urusan amal, pekerjaan, Al-Quran merangkaikannya dengan amalan sholihan. Atau kalau tidak sholihan, ahsanu amal. Dengan kata lain, kalau dalam urusan zikir kepada Allah, orientasinya adalah kepada kuantitas, pada jumlah yang banyak, bukan kepada kualitas, kepada mutu. Tapi kalau untuk urusan pekerjaan, urusan aktivitas, Al-Quran menyuruhnya untuk berkualitas. Amalan sholihan, ahsanu amalan, bukan pada kuantitas. Ini sering tidak dipahami oleh
banyak di antara kita bahwa untuk urusan pekerjaan justru Al-Quran, syariat Islam menyuruh kita bekerja sebaik-baiknya, bukan sebanyak-banyaknya. Dalam bahasa Sunda kan ada ungkapan ulah nepika capek gawe teka pake. Udah banyak nih kerjakan ternyata teka pake. Pilihlah melakukan aktivitas itu dengan sebaik-baiknya seperti perintah Al-Quran. Tapi untuk urusan zikir lakukan sebanyak-banyaknya. Kenapa untuk urusan zikir harus sebanyak-banyaknya? Karena diantaranya zikir kepada Allah itu, zikrullah itu demikian dahsyat. Diterangkan juga dalam Al-Quran ayat yang masyhur nih, favorit di kalangan kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kalian kepadaku, aku berzikir juga kepada kalian. Bersyukurlah kalian atas segala nikmatku, wala takfurun, dan jangan ingkar. Artinya lewat penjelasan ayat ini menegaskan ayat dzikran katsira tadi, kalau kita merasa, kita berharap, kita membutuhkan Allah terus-menerus menemani kita menghadapi setiap permasalahan yang makin hari bukan makin mudah, makin sulit, makin rumit, makin kehilangan kita kemampuan untuk bisa mengatasinya. Harapan itu akan makin kuat, keyakinan itu akan makin mendalam kalau kita terus-menerus berzikir kepadanya. Ini seolah-olah sebuah prinsip kausalitas. Kalau engkau berzikir kepadaku, aku zikir kepada kalian. Dan bersyukurlah, jangan kufur. Jadi dahsyatnya berzikir, karena setiap kali kita berzikir, setiap itu pula Allah mengingat kita, menyebut-nyebut kita, dan kemudian tidak akan melupakan kita. Banyak kan diantara orang di tengah-tengah kita yang berharap dalam menghadapi permasalahan yang dia hadapi, dia merasa justru ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diantepkeun perasaannya dalam menghadapi permasalahan yang demikian rumit. Pernah terjadi bahwa di dunia para agamawan itu kesulitan menjawab pertanyaan para umatnya, para jemaatnya, semua agamawan. Ketika COVID itu melanda secara global di dunia, jadi pandemi. Banyak kemudian orang mempertanyakan kepada para agamawan, kenapa Tuhan membiarkan manusia, umatnya menderita? Itu kan yang terpapar COVID itu kan ratusan juta. Yang kemudian terdampak sampai meninggal dunia itu 1 juta lebih seluruh dunia. Semua negara tidak ada yang steril dari dampak pandemi COVID-19 itu. Dan salah satu yang digugat adalah para agamawan yang kesulitan memberikan jawaban kalau betul Tuhan itu sayang sama kita, kenapa dibiarkan? Termasuk di Indonesia. Saya ngikutin beberapa seminar, webinar itu dengan banyak sekali kalangan yang bahasanya yaitu apakah betul, akhirnya kan kemudian kaum ateis mendapatkan tempat yang demikian besar saat COVID itu, karena mereka berhasil meyakinkan banyak orang bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu kan diciptakan oleh manusia yang tidak berdaya menghadapi permasalahan hidupnya. Dia menciptakan Tuhan sehingga dia disalari dari ketidakmampuannya menghadapi permasalahan dengan menyalahkan Tuhan. Banyak tokoh-tokoh terkemuka tuh saat itu dalam aspek ateisme itu yang demikian terkenal. Misalkan saya jadi membaca buku tulisannya Yuval Noah Harari,
sangat terkenal pada saat itu, tentang sebetulnya manusia tidak membutuhkan Tuhan, karena memang Tuhan tidak ada, dijelaskan dengan sangat logis dan lain sebagainya. Kemudian ada Charles Dawkins, ada tulisannya, barangkali sekali-sekali buku seperti ini menjadi penting juga untuk mengukur apakah kita percaya, terpengaruh atau tidak dengan logika yang ditawarkan para ateis. The God Delusion, Tuhan itu hanya delusi. Sehingga orang-orang beragama, kata Charles Dawkins itu, seperti anak kecil yang tidak kunjung dewasa. Untuk mau berbuat kebaikan, dia harus diiming-imingi oleh pahala, oleh balasan dari Tuhan dan lain sebagainya. Tidak pernah dewasa dan lain sebagainya. Lewat ayat ini saya ingin memberikan penjelasan di antara kewajiban orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita, adalah berzikir kepadanya. Dan yakin, karena ayat Quran tidak mungkin salah, setiap kali kita berzikir kepadanya, Allah berzikir kepada kita. Fadkuruni adkur. Jadi dahsyat luar biasa, karena zikir jadi sarana kita menjalin koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah putus. Dan iringi zikir kita itu dengan satu sikap untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan jangan kufur. Jangan kufur di sini di antara salah satu maknanya adalah jangan mengeluh dengan kesulitan hidup yang memang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Orang-orang yang bersyukur selalu bisa melihat hidup, permasalahan apapun dari aspek positif, yang membuat dia percaya bahwa itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Pertanyaannya adalah, apa itu zikrullah? Seorang sahabat nanya begitu sama Nabi. Ketika ayat-ayat tadi disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada mereka, sahabat itu nanya pada Nabi, kalau begitu apa zikrullah itu ya Rasulullah? Nabi kemudian memberikan jawaban seperti diriwayatkan oleh sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, di mana dia menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah dengan yang tidak zikrullah seperti orang yang hidup dan yang mati. Sangat mendasar perbedaan orang yang zikir kepada Allah dengan yang tidak zikir kepada Allah, seperti orang yang hidup dan yang mati. Saya ingin mengelaborasi hadis ini supaya kemudian kita mendapatkan makna yang lebih kaya. Bapak-bapak yang Allah muliakan pasti pernah mendengar hadis seperti ini. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan oleh kalian orang yang mautakum. Mautakum itu maknanya dua dalam penjelasan para ulama. Makna pertama adalah orang-orang yang akan mati di antara kalian. Jadi sedang sakaratul maut, menjelang kematian. Lewat hadis itu diperintahkan untuk ditalkin bila ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Makna kedua mautakum itu dalam penjelasan para ulama, termasuk juga bisa kita akses dalam aspek kebahasaan, talkinkanlah oleh kalian mautakum, orang-orang yang sudah mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Karena itu kita menyaksikan dua aktivitas ini dalam menghadapi kematian. Ada orang yang berikhtiar untuk mentalkin orang-orang di sekitarnya yang dalam keadaan sakaratul maut. Ada juga nanti kita saksikan beberapa aktivitas talqin dilakukan setelah orang dikuburkan. Setelah dikuburkan, kemudian majulah seseorang
dan kemudian dia membacakan kalimat-kalimat tahlil. Saya ingin menjelaskannya hadis ini dalam pendekatan para ulama tasawuf. Dalam penjelasan para ulama tasawuf, hadis ini perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan yang tidak zikir kepada Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dan yang mati, bukan merujuk hanya kepada fisik tubuh, nyawa yang lepas dari tubuhnya, tapi merujuk kepada hati yang dijelaskan dalam banyak hadis sebagai sarana Allah memberikan petunjuk, memberikan ilham dan lain sebagainya. Orang yang berzikir, dia sedang menghidupkan hatinya yang akan mati, mautakum, atau hati yang sudah mati supaya dia hidup. Sehingga muncullah kemudian satu aktivitas di mana zikir itu justru dilakukan menjaga supaya hati manusia, terutama orang beriman, tetap bisa hidup, tidak hanya sekedar hidup, tapi juga kemudian menjadikan ruang dalam hatinya itu sebagai sarana untuk menjalin koneksi dengan Allah lewat terutama kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Karena itu kalau bapak-bapak melihat, mencoba, mengamati tentang aktivitas zikir orang-orang tasawuf dalam berbagai gerakan tarekat, itu zikirnya bertumpu pada satu kalimat penting, yaitu la ilaha illallah, dengan berbagai tahapan yang mereka tempuh. Targetnya apa? Ya tadi, menghidupkan hati. Karena hati bisa, penjelasan Imam Ghazali dari ayat Quran surat Al-A'raf ayat 179, kata Imam Ghazali, hati manusia itu bisa menjadi 3 kondisi. Yang pertama sehat, karena orang terus-menerus berzikir, hatinya sehat, qalbun sahih, kata Imam Ghazali. Yang kedua, karena dia abai terhadap kewajiban berzikir, hatinya kemudian menjadi sakit, qalbun marid. Dia tidak punya lagi kepekaan, tidak punya lagi sensitivitas, tidak peduli. Dia menjadi orang yang demikian mementingkan dirinya sendiri. Bahkan dia mengabaikan kata hatinya yang terus-menerus menyampaikan kepadanya. Jadi hatinya dengan dirinya itu bahkan bisa berpisah. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa Allah bisa menjadikan seseorang dengan hatinya itu berjarak. Padahal ini kan satu kesatuan tubuh, di mana hati itu kalau dipahami sebagai organ tubuh, itu pasti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh kita. Tapi ada ayat Quran yang menyebutkan bahwa Allah bisa membuat seseorang dengan hatinya itu berjarak. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Penjelasan Imam Ghazali itu karena hatinya sakit, qalbun marid. Bahkan kata Imam Ghazali, seseorang bisa sampai pada kondisi qalbun mayyit, hatinya mati, awakna hirup, melakukan aktivitas seperti orang hidup, tapi dia hanya sekedar hidup tanpa hati yang hidup, seperti robot yang aktivitasnya menjadi demikian ritmik, tidak lagi melibatkan hati. Barangkali ini bisa kita saksikan dalam aktivitas keseharian secara dalam skala kecil lah. Orang tuh bangun, kemudian mandi, sarapan, kemudian beraktivitas, begitu setiap hari, nanti sorenya pulang, dari hari ke hari seperti robot yang digerakkan oleh mekanisme rutinitas yang membuat dia tidak lagi mengembangkan perasaannya, tidak lagi mengembangkan hatinya seperti seharusnya manusia. Kalau ada kecelakaan misalkan di jalan, Bapak yang memuliakan, itu orang kan terus aja lewat, paling cuma ngelihat, oh cilaka. Kalau ada yang juga menderita sendiri di jalan, mayoritas orang ya paling cuma lewat saja.
Kalau menggunakan pendekatan Imam Ghazali, itu indikator memang hati kita sedang sakit. Tidak lagi ternyuh, tidak lagi merasa tergerak dan lain sebagainya. Nah, zikir itu dalam aspek ini, penjelasan hadis ini menurut para ulama tasawuf adalah sarana untuk menghidupkan hati yang hampir mati atau hati yang sudah mati. Jamaah subuh yang Allah muliakan, Nabi SAW bahkan berwasiat tentang pentingnya zikir itu kepada sahabatnya ketika sahabatnya ini diangkat oleh Nabi menjadi gubernur di wilayah Yaman. Sahabatnya masih muda, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, saat itu usianya 29 tahun. Bahkan fit and proper test Nabi kepada Mu'adz itu dimuat dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Kalau bapak-bapak nanti punya tafsir Ibnu Katsir, di pengantarnya muqaddimahnya ada dialog antara Nabi dengan Mu'adz sebelum Mu'adz dijadikan gubernur. Sama seperti kita sekarang lah, ada fit and proper test. Mu'adz di fit and proper test oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilakukan fit and proper test, Nabi kemudian berkata kepada Mu'adz, "Usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul." Aku berwasiat kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna, jangan sekali-kali engkau meninggalkan fi duburi kulli salat, di penghujung setiap salat. Yang nanti dimaknai oleh para ulama itu menjadi makna yang berbeda-beda. Fi duburi kulli salat, untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, aku mohon bantuanmu, tolonglah aku, ala dzikrika, supaya bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, supaya bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, supaya bisa beribadah dengan baik kepadamu. Kalau saya ingin memindahkan meja ini dengan laptop ini dari tempat ini ke sebelah sana, saya tidak akan minta bantuan bapak-bapak, karena ringan, sepele, tinggal saya angkat saja. Kalau saya ingin memindahkan mimbar ini barangkali dari tempat ini ke sana, mungkin saya akan minta bantuan seseorang di antara bapak-bapak, karena relatif sangat sulit kalau sendirian. Mungkin bisa, tapi sangat sulit. Tidak mungkin diangkat, mungkin hanya digeser saja. Kalau saya mau meminta bantuan bapak-bapak untuk merenovasi bagian-bagian dari masjid ini, maka saya akan meminta bantuan tidak cuma 1-2, tapi mungkin semakin banyak bapak-bapak terlibat, saya bisa mewujudkan keinginan untuk melakukan renovasi masjid. Kalau sampai seseorang yang beriman meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya pekerjaan yang sedang dia hadapi, yang ingin dia lakukan itu demikian berat, tidak mudah. Di antara yang demikian berat itu sampai diajarkan oleh Nabi ada 3 hal, yaitu berzikir, bersyukur, dan ibadah dengan baik. Kenapa demikian? Banyak orang yang anggap zikir itu mudah. Karena dianggap mudah, maka zikir dilakukan oleh banyak orang tanpa kualitas yang bisa membuat hidupnya menjadi lebih baik. Bahkan kalau fenomena yang saya saksikan ini, tiap Jumat di banyak tempat, termasuk juga di Al-Kausar, begitu selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, mayoritas kemudian orang bubar, seolah-olah ada aktivitas sangat penting yang tidak bisa dia tunda-tunda lagi. Jadi begitu assalamualaikum langsung berangkat. Padahal ketika dilihat apa yang dilakukan, ngadon ngarokok, ngadon udut, ngadon ngobrol, ngadon ngopi. Betapa beratnya untuk bisa meluangkan waktu dengan serius untuk sekedar berzikir saja. Karena itu kita diajarkan oleh Nabi lewat sahabat Mu'adz minta tolong sama Allah supaya bisa zikir. Sulit zikir itu. Ada yang zikir bahkan dengan zikir-zikir tertentu ternyata juga tidak mengubah apapun.
Sehingga pernah nih bapak-bapak sebagian di sini yang kepada saya menyampaikan, Ustaz, saya sudah 70-an tahun usia. Jangan pernah tiasa dikir teh menggetarkan hati kudu kumaha carana. Karena itulah kemudian kata kuncinya dzikron katsiran, zikir yang banyak. Dulu ketika masih ada santri di sini, membangunkan santri itu Pak relatif sulit. Diketok pintunya teu hudang keneh. Ketok lagi, itu sampai berkali-kali, bisa 4, 5, 6 kali. Karena mungkin sekali, 2 kali, 3 kali ketika diketok pintu tidak ada pengaruh apa-apa. Ngantuk yang demikian berat, tidur yang demikian lelap membuat kita lupa dengan semua hal. Diketok lagi. Bahkan kalau nyetel alarm itu kan bisa di setel berulang-ulang. Karena ketika diketok lagi, orang akan terganggu pendengarannya antara sadar dengan tidak. Aduh, suara naon mungkin bangun. Setel alarm lagi. Jadi kalau orang begitu sulit untuk bangun, disetel berulang kali, mungkin dia akan terjaga 5 menit kemudian. Demikian juga hati kita yang menjelang mati karena diabaikan oleh kita sendiri dengan berbagai urusan-urusan yang makin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan lagi berzikir lagi, hati itu kemudian tergerak lagi sensitivitasnya dan lain sebagainya sehingga bisa kembali hidup. Karena itu berzikir sekali lagi kata kuncinya banyak. Karena kalau sedikit boleh jadi tidak berpengaruh apa-apa. Di sini di masjid ini berkali-kali itu saya disampaikan oleh jamaah. Nabi ge nyontohkeun 3 kali ustaznya istighfar teh. Selesai salat. Astagfirullah. Betul, tapi saya ingin menyebutkan pada bapak-bapak itu contoh zikir minimal yang oleh Nabi diajarkan, yang tidak bisa, yang tidak mungkin semua orang tidak bisa. Pirage zikir minimal astagfirullah. Nanti Nabi juga mengajarkan baca tasbih 33 kali. Bukan panduan utama. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak membaca zikir Nabi, ketika baca istighfar saja beliau mengakui, aku membaca istighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali atau 100 kali. Dan kalau bapak-bapak kemudian mengakses istighfar Nabi, istighfarnya itu adalah sayyidul istighfar, yang relatif panjang dan lain sebagainya. Bukan astagfirullah. Jadi kalau yang beliau contohkan habis sholat, dalam pemahaman yang saya sampaikan kepada bapak, itulah zikir minimal. Artinya kalau yang minimal saja tidak bisa, tenteingan atau ya teh, lagi minimal itu tiasa. Astagfirullah. Jadi ya bagi kita barangkali yang ingin tadi misalkan diwakili pertanyaan, bagaimana caranya zikir itu bisa menggetarkan, bisa membuat kemudian jadi power untuk membuat orang bisa action lebih baik dalam hidupnya, ya zikir yang banyak, diulang lagi, pagi-pagi zikir, nanti siang zikir, kemudian nanti sorenya zikir, nanti malamnya zikir, larut malam zikir lagi, terus diulang, sehingga akhirnya kemudian dia masuk ke dalam seluruh relung dalam diri kita, ke dalam hati kita, sehingga menjadi, kalau istilah kedokteran itu, menjadi adiktif, menjadi candu yang membuat orang ketagihan. Itu salah satu cara kita memahami kenapa ada banyak orang yang kita mah pasti kudu zikir heula dan lain sebagainya. Karena sudah sampai pada kondisi di mana dibikin zikir itu menjadi sarana dia mendapatkan sesuatu yang tidak akan dia dapatkan kalau tidak dengan berzikir. Nah, lewat aktivitas yang diwasiatkan Nabi pada Mu'adz, yang kedua yang juga sulit dilakukan sehingga mohon pertolongan Allah adalah bersyukur. Gak mudah bersyukur tuh. Walaupun kita ratusan kali mengikuti acara syukuran, boleh jadi itu bukan termasuk bersyukur seperti yang diharapkan. Pak Ustadz di ulemnya badai syukuran, itu mungkin bagian kecil lah dari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sengaja baca ayat menjelaskan tentang zikir, karena zikir yang
Benar itu dalam Al-Quran ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, yang hasilnya kemudian orang yang zikirnya benar menurut ayat tadi 191 surat Ali Imran yang saya baca di rakaat awal, hasilnya itu akan membuat orang wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang jadi senang bertafakkur. Kalau pakai bahasa yang rada akademik, orang jadi meluangkan dirinya untuk melakukan kontemplasi, bertafakkur. Tafakkur apa? Tafakkur fi khalqis samawati wal ardh, yang kemudian nanti hasil akhirnya dia sampai pada satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Tuhan kami, tidak ada yang kau ciptakan itu yang sia-sia. Orang menjadi demikian senang melakukan perenungan, melakukan kontemplasi, melakukan refleksi. Dalam bahasa Al-Qurannya tafakkur. Ada hadis, jumlahnya 28 hadis dari 9 kitab hadis. Karena sekarang kan ada hadis yang digital. Begitu diketik kata kuncinya, klik, keluar semua. Ada yang daif, ada yang hasan, ada yang sahih, yang redaksinya berbeda-beda tapi substansinya sama. Di mana Nabi menyebutkan tafakkur sa'atan khairun min ibadah sanatan. Merenung sejenak itu lebih baik dari ibadah setahun penuh. 28 hadis jumlahnya dalam Kutubut Tis'ah, dalam kitab hadis yang 9 dengan redaksi berbeda-beda untuk menyebutkan bahwa dampak zikir itu seharusnya sampai pada kondisi di mana orang senang melakukan perenungan. Dia merenung, jangan-jangan yang kita lakukan dari pagi sampai siang ini lebih banyak madarat, menyakiti sesama. Nanti kalau dia jadi pejabat, jadi decision maker, sebelum tidur dia mungkin akan merenung, jangan-jangan yang saya lakukan ini, nanda tangan SK ini, nanda tangan keputusan ini, jangan-jangan nanti membuat orang mendapatkan madarat daripada manfaat. Itu orang yang tafakkur. Kenapa saya sampaikan demikian? Dalam beberapa tulisan yang saya baca, mayoritas kita karena dikejar oleh kebutuhan hidup yang terus-menerus makin tinggi dari hari ke hari, kehilangan waktu untuk tafakkur. Habis waktu kita di jalan bertemu dengan kemacetan, habis waktu kita untuk melakukan lobby dan lain sebagainya, kehilangan waktu untuk bertafakkur. Karena begitu sampai ke rumah, begitu sampai ke tempat kerja, yang ada adalah deadline untuk menyelesaikan berbagai hal yang membuat orang kehilangan waktu untuk bertafakkur. Yang ketiga, kata Mu'adz bin Jabal dari Nabi SAW, minta tolong kepada Allah supaya bisa ibadah dengan baik. Kita semua insya Allah berikhtiar untuk ibadah dengan baik. Tetapi banyak di antara kita barangkali yang belum baik ibadahnya. Tepuguh teh ibadah teh, benar atau tidak ibadah kita lakukan itu? Apakah mencontoh pada Nabi seperti semestinya atau tidak? Apakah ada pendalaman, pengayaan yang membuat ibadah, wabil khusus salat itu membuat kita berhenti dari melakukan fahsya wal munkar dan lain sebagainya? Minta tolong kepada Allah. Karena itu aktivitas yang demikian. Saking luar biasanya zikir sampai Allah wasiat pada Mu'adz. Dan karena ini aktivitas sangat luar biasa, Allah kemudian memberikan jaminan kepada orang beriman yang biasa berzikir, yang biasa melakukan zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tentram, tenang dengan zikrullah. Dan ketahuilah, dengan zikrullah, bizikrillah, dengan zikrullah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang.
Ini ayat Quran, bukan hadis Nabi. Apa yang saya sampaikan dalam ayat ini, tolok ukur jamaah subuh yang Allah muliakan. Zikir orang beriman itu ada pada track yang benar, on the right track, kalau kemudian dia mendapatkan ketenangan, ketentraman dengan zikir kepada Allah. Dia ketemu dengan aktivitas yang menggelisahkannya. Dia ketemu dengan aktivitas yang merisaukan, bahkan mungkin membuatnya menderita dan sebagainya. Maka upaya untuk meminimalisir, menenteramkan diri dari hal yang demikian membuat dia gelisah itu zikir kepada Allah. Kalau dicoba sekali, 2 kali, 3 kali belum sampai pada ketenangan hati, coba lagi 10-20 kali. Kalau sudah 10-20 kali belum juga sampai pada ketenangan hati, coba 100-200 kali. Coba 1000-2000 kali. Sampai pada satu titik di mana kemudian hati kita tenang dengan berzikir. Karena kata kunci zikir saya lihat adalah dzikron katsir. Tidak ada nanti. Saya jamin dalam Al-Quran tidak ada ayat dzikron sholihan, zikir yang berkualitas. Itu ayat. Karena itu apa? Jangan mempertanyakan zikir yang banyak yang orang lakukan. Mana zikir itu yang berkualitas tuh ada zikir. Itu ayat dalilna zikir yang berkualitas. Saya pernah mendengar seseorang yang ngobrol dengan kawannya tentang zikir. Nu alus satu zikir. Zikir mah enggak alus, sing seueur. Supaya terus nih hati kita diketok lagi. Gelisahkan yang lain. Kan banyak orang yang ibadah ritualnya tidak ditinggalkan, tapi kegelisahannya, ketakutannya menghadapi kehidupan demikian nampak. Loba pisan kasieun, loba kahariwang dan sebagainya. Padahal jaminannya dari Allah, dari Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa zikrullah itu menenteramkan hati. Itu sebabnya kemudian sebagian ulama dengan ayat ini yang mereka percaya penuh bahwa nggak mungkin Al-Quran itu bohong, nggak mungkin salah. Mereka kemudian membuat komunitas mengajarkan bagaimana berzikir itu sampai pada satu kondisi menenteramkan jiwa. Dibuatlah kemudian majelis-majelis zikir, majelis-majelis zikrullah yang targetnya ya tadi mengajak orang untuk bisa berzikir yang kemudian bisa menenteramkan, menenangkan hati. Kebetulan karena saya di pesantren, ada santri yang tiap hari bertemu. Dari pengetahuan saya yang terbatas tentang bagaimana Nabi mengajarkan zikir pada para sahabatnya, bagaimana para sahabatnya kemudian juga mengajarkan zikir pada muridnya yaitu para tabi'in, bagaimana juga para tabi'in kepada muridnya, atba'ut tabi'in dan sebagainya. Jadilah kemudian dalam istilah tasawuf itu zikir yang muttasil. Muttasil itu kan artinya nyambung, bersanad. Karena itu kemudian ada nama-nama majelis zikir yang kemudian dalam istilah ormas keagamaan itu disebut dengan muktabar, yang memang dianggap sebagai zikir yang bisa dilacak bahwa dia berasal dari Nabi kepada para sahabat sebagainya, sehingga kemudian dia dinamai dengan nama-nama orang yang mengajarkannya di awal secara sistematis. Kita ketemu dengan Tariqah Qadiriyah yang nanti berujung pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Qadiriyah. Kita ketemu dengan Naqsabandiyah, nanti kepada Imam Naqsabandi. Kita ketemu dengan Satariyah, kita ketemu dengan Sadiliyah, Satibiyah, dan sekian banyak. Mereka bertumpu pada ayat ini bahwa zikir itu akan menenangkan hati. Dibikinlah kemudian nanti semua majlis-majlis zikir yang saya sebutkan tadi itu selain muttasil, muktabar, sebetulnya bertumbuh pada zikir yang sama dengan sistematika yang berbeda-beda dalam tahapan yang berbeda-beda, bertumbuh pada zikir yang sama.
yaitu lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkin yang akan mati, yang sudah mati di antara kalian, yang dimaksud oleh mereka adalah hati, dengan la ilaha illallah. Karena zikir yang khasnya itu adalah la ilaha illallah dan lain sebagainya. Ini jaminan. Kalau kemudian muncul pertanyaan, apakah kita perlu mengikuti majlis seperti itu supaya mendapatkan ketenangan? Kalau dianggap penting, mah silakan. Supaya dapat pengalaman, oh jika kieu dan lain sebagainya. Saya pernah ketika masih ikut ngajar Pak di sana, di UIN itu, saya baru tahu bahwa ada majelis zikir yang anggotanya itu para guru besar dari ITB, dari Unpad, dari UPI, dari UIN, dari UIN Jakarta, yang saya lupa ya kalau salah Selasa malam dari Jakarta, dari Bandung ke sana ke wilayah Suryalaya untuk kemudian ikut majelis zikir. Salah seorang profesor pesertanya jadi guru saya. Kemudian saya tanya beliau, karena beliau sangat rasional ketika menjelaskan di kelas itu. Dan backgroundnya beliau itu kan salah satu aktivis Muhammadiyah di Jawa Barat dan sebagainya, mercusuar dalam ilmu pendidikan Islam, Profesor Ahmad Tafsir. Saya tanya beliau, karena beliau menjadi peserta sangat aktif dalam zikir itu. Salah satu jawaban beliau adalah mengembangkan keilmuan itu bukan cuma melelahkan, tapi sebuah pencarian yang tidak pernah berujung. Terus ya, orang sampai gelar profesor itu kan menunjukkan bahwa cara keilmuan itu luar biasa terus, dan itu melelahkan, bisa membuat orang kemudian ada dalam kondisi kejiwaan yang bukan cuma tidak tenang, gelisah sebagainya. Obatnya, saya bilang begitu, zikrullah, yang bisa menenangkan. Jadi kadang-kadang secara mungkin kalau gunakan pendekatan itu, secara logis mungkin sulit dijelaskannya. Kenapa? Nanti diikuti, ternyata iya saya jadi tenang. Karena mendapatkan efek seperti itu, beliau mempengaruhi kawan-kawannya juga. Dulu tuh mungkin sekitar 20-an itu guru besar semua yang ngikuti hal seperti itu dari berbagai latar belakang, dari ITB, sehingga bukan lagi urusan ini kenapa kok bisa ikut itu, karena tadi dampak yang mereka dapatkan lewat majelis itu bagi mereka, paling tidak dari salah satu peserta yang saya ngobrol, menenteramkan, menenangkan, seperti jaminan Allah SWT. Tapi boleh tidak, atau apakah mungkin kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa dengan zikrullah tanpa ikut majelis seperti itu? Sangat mungkin, karena Allah kan bisa diakses siapapun. Luangkan waktu oleh bapak-bapak sekian menit atau mungkin 1 jam dari hari-hari sibuk kita sehari-hari untuk zikir kepada Allah. Apakah memilih zikir-zikir tertentu yang kita anggap ini mungkin nih pas dengan apa yang kita ingin lakukan. Jangan-jangan Allah nanti berkenan memberikan ketenangan, ketentraman kepada kita lewat ikhtiar kita berzikir. Saya ingin melanjutkan lebih panjang, tapi waktu kita sudah sangat terbatas. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Mengingatkan saja bahwa apa yang Allah muliakan, insya Allah besok setelah duhur kita akan ada musyawarah yayasan. Bagi yang berkenan hadir, mangga diaturanan. Nanti mungkin undangannya menyusul disampaikan oleh Kamranan dan Ustaz Besari. Mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat. Insya Allah kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Aku qouli hadza astaghfirullaha wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.